Shalom, berjumpa lagi bersama saya Raja P. Simbolon pada program Talkshow Setia Sampai Akhir pada UFC Channel TV. Yang pada episode kali ini sharing kita tentang punishment and reward. Nah, dalam bahasa Indonesia tentang hukuman dan hadiah. Yang tentunya dengan narasumber yang dipakai Tuhan luar biasa dari muda. Haleluya. Dari bujang. Nah, ini teman saya banget ya. Beliau melayani bersama saya di bidang praise and worship waktu itu ya. Beliau seorang worship leader, lalu seorang pemusik. Saya pemusik gitu ya. Beliau adalah Pastor Agus Setiawan. Shalom bro. Shalom. Wah, luar biasa. Udah lama ya. Saat berjumpa ya. Wah, luar biasa. Sibuk banget sih. Saya liatin kayak banyak jalan-jalan ngisi gitu ya. Bukan jalan-jalan.
Bukan jalan-jalan itu ya? Jalan-jalan itu Layanan ya, Pak. bonusnya Bonus ya? jalan-jalan. Oh, ngeri itu ya. Iya. Iya. Beliau ini juga gembala di GBI Prima Harapan Bekasi. Iya, Udah lama ya? Berapa tahun tuh? 24 tahun. Gila. 24 tahun. Nggak berasa ya? Ya, puji Tuhan ya. Iya. Ya. Kayaknya kita waktu masih muda-muda, masih unyu-unyu. Oh iya. Ya, Tahun jadi berapa tuh? Tahun 90-an. inilah ya, reminding dulu ya. Dulu Iya, kita iya. tahun berapa itu pelayanannya di Bekasi Plaza ya? 92, Betani ya? 93. 93 ya? 93. Lo WL, gua keyboard ya. Keyboard. Lagu lo apa tuh? Gue sampai hafal tuh lagu lo tuh. Apa tuh ya? Apa tuh yang gue sampai hafal lagu lo tuh. Bab. Ya. Iya, iya bener-bener sampai hafal gue lagu. Tapi emang dahsyat banget bro ya. Kalau inget-inget masa lalu ya. Kadang-kadang gue geli juga tuh kalau ini dulu lah ya biar Iya. biar. Jadi kalau gue inget dulu tuh kalau mau pelayanan minggu kan kita pelayanan berapa kali dulu tuh ya? Wah iya, kalau di Horizon itu bisa 6 kali. 6 kali. 6 kali. Di Bekasi Plaza 5 ya. Bekasi Plaza. Iya, Iya. gue sampai nginep-nginep tuh kadang-kadang. Karena pelayanannya full. Iya. Nah, dulu juga memang ya bro ya, namanya masih muda dan badar-badar juga tuh. Iya. Orang pelayanan minggu. Sabtu masih jalan-jalan, kacau emang tuh ya. Itu kamu, saya enggak. Jadi gak enak. Gitu ya bro ya, iya. Ya masa lalu lah itu ya. Tapi ya intinya kita sekarang ada di tempat ini, ya kan, dalam bicara tentang pelayanan Tuhan ya bro ya. Luar Iya. biasa ya bro ya. Luar biasa, kita masih tetap setia dalam panggilan Iya. dari muda. Walaupun berbeda-beda pelayanan kita, tetapi Iya. kita tetap masih setia dalam panggilan Tuhan. Amin, amin. Itu penting. Yes. Nah, maka daripada itu, bro, memang kita tim ya sedang berbicara mengenai punishment reward ini, dan Iya. saya pikir-pikir, saya renung, saya doain juga sama teman-teman. Keinget, bro. Oh. Kenapa keinget, bro? Karena memang pelayanan dari awal, bro, dari masa muda gitu kan. Jadi paling tidak tahu lah bagaimana perjalanannya, karena memang banyak teman-teman juga, bro, yang memang dulu melayani tuh sudah nggak ada. Iya. Nah, supaya lebih ininya lagi, setiap kali kita sharing tuh ada dasar firmannya, bro. Iya. Kenapa ada punishment, ada reward ini? Jadi itu dasar firmannya itu yang pertama itu dari Yeremia 29 ayat 11, bro, tentang rancangan. Iya, bro. Ya, rencana-rencana itu ya. Iya, tentang rencana Tuhan ya, bro ya, rancangan Tuhan. Rancangan Mungkin Tuhan. bisa bacain, bro. Ya, Yeremia 29 ayat yang ke-11 ya. Iya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Luar biasa sebenarnya firman Tuhan itu ya. Satu lagi, bro. Di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19. Doa ini ayat yang luar biasa luar biasa ini. itu tentang memberi Ya, kabar ayat ya. yang harus kita tahu ayat ini. Iya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Wow. Nah, jadi bro, dari dua ayat ini saya dengan tim ambil kesimpulan memang, bro, bahwa emang dari awal mulanya kita di zaman Adam gitu kira-kira ya, bro ya. Tuhan sudah rancangan kita menjadi saksinya. Betul ya kira-kira, bro ya? Iya, betul. Nah, yang kedua, bro, dari rancangan jadi saksinya ya memang tujuannya ke Matius 28 ayat 19 20. Bagaimana menurut bro di penjabarannya tentang ini, bro? Oke. Terkait ayat yang tadi kita baca tentang ayat-ayat Yeremia 29 dan Matius yang ke-18 ya, 28, kita mendapatkan satu nilai-nilai penting di sini. Ya, di mana dikatakan bahwa yang pertama bahwa Tuhan punya rancangan, yaitu rancangan damai sejahtera. Betul ya? Iya, betul. Dan rancangan yang bukan kecelakaan. Betul, Bang. Tapi pertanyaan ada orang begini, Pak, kalau seandainya rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, rancangan kecelakaan, kenapa saya punya masalah terus gitu kan? Sehingga akhirnya kita mundur dari Tuhan. Akhirnya kita gak melayani Tuhan. Akhirnya kita marah sama Tuhan. Akhirnya kita tidak lagi ada di dalam jalannya Tuhan. Nah, ini kan menarik untuk sebetulnya kita bahas.
ayat ini jelas sekali bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita itu adalah rancangan damai sejahtera. Oh, oke. Itu kan? Pasti itu udah ya. Pasti. Iya. Tetapi kenapa kita mengalami Nah, kecelakaan? iya. Kenapa itu? Nah, saya punya keyakinan iman bahwa setiap kita dalam hidup ini, baik orang kudus maupun orang nggak kudus, Iya. ya, itu pasti punya yang namanya goncangan-goncangan hidup. Ada yang seeking and quicking-nya lah, gitu ya. Oh. Dimana dalam hidup kita itu pasti dalam titik-titik tertentu, ya ada di titik 12, ada di titik 6, ada di titik 3, ada di ya. titik 9. 0 bahkan ya. Ya, jadi kalau kita hitung dalam jam itu 12 ada di titik yang paling tinggi dalam hidup kita, tetapi ada juga kita titik 6, titik yang ya, paling rendah dalam hidup kita. Dan kadangkala ketika kita ada dari titik yang ke-6 ini, titik yang terendah ini, seringkali kita melupakan tentang ayat ini. Kita berkata, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan masalah ini? Padahal Tuhan janjikan damai sejahtera. Saya mau kasih tahu begini. Hidup ini memang selalu ada proses. Perjuangan untuk kita sampai satu jenestinya Tuhan. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Nah, masalah yang saudara hadapi dan saya hadapi ketika hari ini engkau melayani Tuhan, itu masalah yang biasa. Waduh. Ya. Masalah yang biasa dan sifatnya sementara. Ada titik di mana semua masalah kita akan selesai. Tapi kebenaran firman sifatnya iya dan amin. Mengikat dan tidak akan pernah bisa berubah. Kalau dia berkata masa depanmu adalah masa depan yang penuh harapan, sifatnya iya dan amin. Kalau hari ini kita ada dalam keadaan terguncang, itu sifatnya proses untuk kita masuk ke dalam kejadian kita. Dan sifatnya hanya sementara. Boleh dong bro, saya katakan kalau Tuhan merencanakan hal yang baik pasti kan. Kan berarti kan kecelakaan itu bukan datangnya bukan dari Tuhan ya, tapi Tuhan izinkan dari iblis kira-kira bro ya. Nah, jadi iblis nih kira-kira yang salah nih, bro. Kalau kita baca kitab Ayub, ya kan? Kitab Ayub, Ayub itu orang yang soleh banget. Orang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tiba-tiba di surga kumpul tuh malaikat-malaikat Tuhan, kucuk-kucuk, iblis datang. Ya Tuhan negor dia, iblis lu dari mana? Orang Betawi bilang lu dari mana? Iblis bilang muter-muter dunia. Nyari-nyari ya. Iya. Siapa yang bisa ditelan dia telan gitu kira-kira kan. Iya gitu. Nah, dia tanya lagi, lu lihat nggak Ayub anakku? Lihat gitu. Ya lu yang jagain gitu kira-kira gitu. Lalu lu angkat tuh pagannya. Betul, lu izinkan ya. Tuhan bilang, udah sekarang gua angkat. Lu ambil tuh, tetapi nyawanya jangan. Betul. Jadi prinsipnya memang diizinkan oleh Tuhan. Tanda petik. Bukan karena Tuhan kejam, tetapi Tuhan izinkan untuk memproses kita untuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Iya, jadi artinya di dunia ini masih ada peperangan ya bro ya? Masih, gitu. Jadi teman-teman kalau ada di dalam setiap kehidupan selama napas masih di kandung badan, ya nikmatilah proses itu. Jadi artinya bro, tidak ada tawaran ya untuk kita tidak menjadi saksinya ya. Jadi apa yang Tuhan minta tadi itu harus ya? Ya, sebetulnya dalam hidup kita ini kan Tuhan punya destiny masing-masing dalam hidup kita. Ya, dan destiny-nya itu jelas. Roma 8 ayat 29 berkata, setiap orang yang dipilihnya ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar. Jadi kita akan menjadi saksi Tuhan. Orang bisa melihat perubahan karakter, sifat, segala aspek hidup kita ketika kita menjadi serupa dengan Tuhan, gitu kan? Tanpa kita nginjil, bisa lihat, waduh si Agus tuh nakal, kok bisa berubah? Itu banget. Wih dulu bro Raja jahatnya ampun, playboynya. Jadi kamu. Tapi setelah dekat sama Tuhan, bisa berubah. Tanpa kita nginjilin, kita sudah jadi saksi Tuhan. Bukan harus kita pergi di tengah jalan bertobat lah. Walaupun itu memang ada orang-orang tertentu yang dipanggil seperti itu. Tapi buat saya, ketika engkau berubah menjadi seperti Kristus, engkau sudah menjadi saksinya Tuhan. Oke, UFC Family agak mules nih. Kok jadi sayang di ini. Kita kembali, kita rehat dulu sebentar ya.
Halo, Shalom UFC Family, kembali lagi bersama hambanya Ya. Pastor Agus. Semangat. Dahsyat banget ini pertama. Iya. Nah, berikutnya faktanya kenapa banyak hamba-hamba Tuhan tuh lari ya dari panggilan dan rencananya di awal dahsyat gitu kan. Kenapa itu ya, Bro? Iya, sebetulnya kan Tuhan kasih kita free will. Kita bebas untuk memilih untuk tetap ada di dalam panggilan kita atau meninggalkan panggilan kita. Ya kan, kalau Tuhan buat kita jadi robot, ya Tuhan akan desain kita untuk tunduk taat setia terus sama Dia. Tetapi Tuhan kasih kita free will, kebebasan untuk kita memilih. Nah, pertanyaannya kenapa ada hamba Tuhan yang waktu muda, banyak lah teman-teman kita ya, teman-teman kita banyak yang mengebu-gebu Iya. melayani Tuhan, main musik luar biasa, WL luar biasa, singer luar biasa, suaranya menggetarkan Wah, surga, itu, Bro. bahkan surga malaikat sampai malu dengan suaranya dia. Sasar banget. Sekarang nggak ada sudah. Iya, makanya. Hilang lagi. Prihatin ya. Prihatin, saudara. Nah, sekarang kenapa ada orang yang seperti itu lari dari panggilannya dia? Nah, satu hari seorang yang bernama Yunus, ya, ketika Tuhan panggil dia untuk pergi ke Niniwe, dia pergi ke Damsyik. Ya, dia berusaha untuk lari dari Tuhan. Namun akhirnya Tuhan kejar terus, Tuhan bawa dia terus sampai akhirnya dia kembali ada di panggilannya Tuhan, melayani Tuhan. Walaupun akhirnya dia frustasi juga. Ya Tuhan, buat apa kalau saya datang kemari, akhirnya mereka bertobat dan akhirnya mereka hidup semuanya, begitu. Frustasi juga. Nah, namun ada di antara kelompok-kelompok tertentu yang memang seperti anjing kembali lagi kepada muntahnya. Seperti babi kembali lagi pada kumbangannya. Dan kita tidak menutup mata bahwa ternyata ada juga teman-teman kita yang seperti itu. Kenapa? Nah, pertanyaannya. Iya, kenapa itu? Saya tidak mau menghakimi ya, tetapi mungkin ini analisa saya. Ya mungkin membuka celah untuk hal-hal yang tanda petik yang berbau dosa, yang pernah dia nikmati dulu, dia buka celah untuk dia kembali menikmatinya kembali. Karena iblis ini seperti tukang ojek atau naik motor, ada celah sedikit masuk, begitu kan? Kita yang bawa mobil kaget, begitu saudara. Celah sedikit masuk, begitu saudara. Itu iblis tuh kayak gitu. Jadi kalau kita buka celah sedikit, itu dia masuk, shoot, bawa 7 temennya. Jadi makin jahatlah kita. Nah, firman banget itu ya. Iya, kalau seandainya pertanyaan kenapa bisa lari? Karena seringkali buka celah kita. Apa yang buka celah? Yang pertama, tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Tidak membangun hubungannya dengan Tuhan. Pelayanan hanya dijadikan rutinitas. Ya, tanpa jadwal, suara saya sudah mantap. Surga bergetar. Hadirat Allah turun. Padahal bukan karena itu, saudara. Tapi dia nggak mempersiapkan dirinya secara mental oke, tetapi secara rohani kosong. Nah, itu mungkin salah satu yang membuat mereka akhirnya ketika goncangan terjadi, dia meninggalkan Tuhan. Ini analisa saya. Mungkin problem-problem juga ya, Bro ya. Iya, banyak hal. Rumah tangga bisa juga ya, Bro. Salah satunya masalah rumah tangga. Banyak juga teman kita yang ngalamin masa-masa rumah tangga kan, yang kecewa, kepahitan, kan, kan. Lihat gembalanya, kok ganti mobil lagi. Sementara saya motor butut kagak ganti-ganti. Akhirnya marah. Banyak macam. Banyak macam. Tapi intinya adalah saya yakin persekutuannya yang terputus. Iya, saya sih udah lama juga, Bro. Ngalamin ya. Jadi kuat. Iya. Kalau bukan karena persekutuan Tuhan, aduh. Ya gitu ya. Iya. Tapi nantilah itu, Bro. Oke. Iya. Nah, harusnya bagaimana supaya pelayan Tuhan tetap konsisten melayani Tuhan dan tanggung jawab siapa ini, Bro? Nah,
Ini Tamunya menarik. Siapa ini? Ini menarik. Bro, ini gembala nih. Ini pertanyaannya luar Nah. biasa. Tanggung Beresin jawab kan? siapa ini? Nah, teman-teman harus tahu. Yang pertama tadi bagaimana caranya supaya kita Iya, terus tetap konsisten. Yang jelas, yang tadi persekutuan. Kalau kita baca dalam Imamat yang ke-6 ayat yang ke-12, Alkitab katakan begini, ya. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Dikatakan, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ayat 13, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Wah. Ini menarik, Nah, saudara. Ya, untuk kita tetap bisa konsisten di dalam setiap pelayanan, diawali tentang api itu tetap menyala. Mezbah itu berbicara tentang perjumpaan kita dengan Tuhan. Sarana tentang perjumpaan kita dengan Tuhan. Kalau kita lihat perjanjian lama, maka kita akan mendapatkan tentang kisah bagaimana mezbah. Ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, maka di situ ada mezbah. Ketika mereka mau berjumpa dengan Tuhan, di situ pasti ada mezbah. Jadi mezbah itu adalah sarana untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Tetapi di atas mezbah itu harus dijaga. Harus tetap ada apinya. Kalau nggak ada apinya, maka padam semuanya. Itulah yang membuat akhirnya setiap kita tidak konsisten. Kenapa? Karena padam api kita di atas mezbah. Tahukah kita bahwa tubuh kita ini ada mezbahnya Tuhan? Kalau dalam tubuh kita ini api Roh Kudus sudah padam, bahaya semuanya. Nah, bagaimana supaya tetap menyala? Dikatakan imam tiap pagi harus menaruh kayu di atas mezbah. Nah, ini berbicara setiap imam, kita sebagai imam, itu setiap pagi. Makanya orang Kristen tuh bangunnya jangan jam 8. Kadang-kadang ini kadang-kadang gini. Ya, orang China dulu bilang ya, gimana tuh? jangan bangun siang, rezeki lu dipatok sama ayam. Gitu. Makanya ini sesuai banget dengan firman Tuhan. Kalau engkau ingin lihat sesuatu yang besar dalam hidupmu, setiap pagi mezbah itu harus ditaruh api. Setiap pagi harus ada kayu. Nah, kayu itu berbicara apa? Nah, kayu ini berbicara soal kedagingan kita. Raja-raja kecil yang menguasai kita. Setiap pagi harus kita bakar. Habiskan semuanya. Tetapi bukan itu saja. Ya, ada lemak dikatakan yang dibakar. Lemak itu apa? Lemak itu berbicara soal doa, pujian, penyembahan. Ditaruh, yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Kayu, lemak, habis semuanya bro. Tapi berubah menjadi asap. Nah, asap itulah yang menyukakan hati Tuhan. Makanya orang yang bangun pagi, cari hadiratnya Tuhan, bakar mezbah, lihatlah. Asap itu bahasanya tuh ada terus dalam hidupnya. Kemanapun yang dia lakukan, bukan hebat dia, tetapi karena Tuhan bela firman-Nya, apapun yang dibuat menjadi berhasil. Nah, jadi itu tanggung jawab. Saya udah bisa ambil kesimpulan sih, bro. Iya. Menurut saya nih ya. Jadi itulah tanggung jawab gembala memberitahukan itu ya supaya tetap menyala ya. Betul, tanggung jawab kita, tetapi kita baca ayat 13. Iya, ada ya. Dikatakan harus dijaga. Jadi dunia berusaha untuk memadamkan, bro. Dunia untuk mengajak kita ke dunia kembali lagi untuk memadamkan. Tetapi kita harus punya understanding diri sendiri kita. Itu tugas kita yang menjaga. Makanya dikatakan harus dijaga. Gembala kan hanya bilang, ayo doa pagi, semuanya bangun pagi. Kalau nggak bangun pagi, rezeki lu dipatok ayam gitu. Wah, besok dia bilang, wah nih pengajaran sesat ini. Kan kita aja bilang gitu, ayo bangun, ayo. Buktinya memang kan kita ajak doa pagi, jemaat yang ikut paling 5 orang doang gitu kan. Tapi kalau giliran punya masalah, datangnya kayak kita juga gitu kan. Itu repot bener-bener kan. Tapi bersyukur, ya itu panggilan. Tapi sekali lagi saya katakan, siapa yang harus menjaga? Kita pribadi. Dunia berusaha untuk memadamkan api kita, tetapi kita sendiri harus menjaga api kita. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Saya tambahkan bro, ada ayat 1 Tesalonika 5 ayat 19 bro ya. Jangan padamkan roh ya.
Oke, UFC Gitu Family. kira-kira. Wow. Wah, luar biasa ini penjelasannya. Luar Wah, biasa. dari hambanya Pak Bro Haleluya. Agustiawan. Kita kembali lagi, sebentar rehat dulu supaya kita menyiapkan energi nih yang pertanyaan berikutnya nih. Lebih lagi. Kembali lagi UFC Family bersama saya dan hambanya Bro Agustiawan. Ya. Ya, Bro. Oke. Nah, tadi kan kita udah dari awal tadi ya kita panggilan kita bahwa Tuhan Iya. punya rencana buat kita itu tidak bisa ditolak, betul? Iya, Jadi betul. saksi. Lalu kadang-kala ada perjalanan itu ada pergumulan. Tadi Bro juga udah bilang jangan padamkan roh, ya kan, bangun mesbah. Tapi faktanya nih, ya kan, seringkali kita juga kok bisa tergoda rayu apa ya mungkin nanti saya bilang iblis lagi salah ya. Iya. Tapi tergoda itu Nggak ada iblis, gue kagak apa? ngelakuin. Gue kagak ngelakuin, lu aja yang kedekilan gitu kan. Ya kan gitu ya bro prosesnya. Nah ada istilah kan ujian-ujian apa sih gitu kan yang sering kita dengar harta, tahta, dan cinta. Wanita. Sekarang cinta. Iya, iya, iya. Karena ternyata bukan hanya pria kata itu. Wanita juga gawat juga bro. Banyak. Banyak jadi. Wih, saya pernah ngadepin nangkep tuh wanita selingkuh tinggalkan istrinya, suaminya. Saya tangkep basah. Iya. Wah. Nah, nanti kalau jadi gembala ngalamin masa-masa. Nah itu bagaimana bro? Dan harusnya bagaimana supaya kita tetap fokus pada panggilan Tuhan itu supaya tidak tergoda tadi. Nah, begini. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa sekali lagi hidup kita ini kan semuanya diberikan free will sama Tuhan. Kalau seandainya Tuhan kasih kalau ketika kita berdosa tiba-tiba hidung kita nambah semeter gitu kan, 2 kali dosa 2 meter, atau ketika kita berdosa timbul bisul gitu kan. Satu dosa timbul, kalau dosa perjinan dijidat gitu, kalau dosa selingkuh dijidat gitu, kalau dosa korupsi misalnya di mana gitu kan, wah itu akan kehilangan ketahuan, wah ini 2 kali jinan, wah 2 kali korupsi nih, wah ngeri loh. Tapi Tuhan kan nggak seperti itu kan. Tuhan itu berikan kita kebebasan, tapi memang itulah Paulus pernah berkata, kita kan memang sudah dimerdekakan. Apakah kita kemerdekaan ini digunakan untuk hal yang berdosa? Paulus katakan tidak gitu. Jangan. Ketika kita dimerdekakan, jangan kita kembali lagi seperti anjing kepada muntahnya atau babi kepada kumbangannya. Tetapi kita harus terus jalan di rule-nya Tuhan. Memang tetap ada masalah, memang tetap ada tantangan, tetapi Tuhan inginnya seperti itu. Nah, tapi fakta kan mengatakan tetap ada kok yang seperti itu, akhirnya meninggalkan Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kembali tadi yang saya katakan bahwa dalam hidup kita ini yang harus kita lakukan adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, persekutuan kita harus kita terus jaga sama Tuhan. Ya, Daud, nah ini dia. Tadi karena berbicara soal cinta, ini hati-hati ya. Ini bukan hanya anak muda, bukan hanya orang tua. Nenek kakek pun bisa jatuh dalam dosa ini. Hati-hati. Jangan wih, banyak udah ya. Udah 26 tahun menikah. Udah punya cucu misalnya. Tiba-tiba datang ke kita, Pak, nggak cocok lagi kita. Lu udah punya anak, punya cucu, nggak cocok gimana? Karena ada yang lebih cocok lagi. Wah, ini kan cilaka ini kalau begini kan. Boleh nggak tukar tambah? Lu kira jual beli bekas, beli bekas kan? Nggak bisa. Nah, tetapi di sini yang harus kita katakan, gawat ini, bahaya sekali tentang cinta ini. Satu hari kita baca dalam 2 Samuel 11 tentang Daud dan Bathsheba. Teman-teman pasti tahu lah tentang kisah seorang Raja Daud tentang Bathsheba sampai akhirnya terjadi satu pembunuhan. Ya, pembunuhan berencana ini. Nah, pasalnya panjang nih, saudara. Iya kan? Ini dahsyat loh. Ini persekongkolannya itu luar biasa sampai akhirnya Uria dibunuh. Diawali dengan apa? Ini dia lihat. Di dalam 1 Samuel 11 ayat yang pertama dikatakan, pada penggantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, ia katakan, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya seluruh Israel. Garis bawahi, dia pada musim berperang harusnya Daud yang menjadi leader. Dia yang jadi komando, dia yang jadi komandan. Tetapi di situ tiba-tiba dia suruh anak buahnya maju.
Suruh anak buahnya, dia ngapain? Dia santai-santai sambil ngintip orang mandi. Ini bahaya, saudara. Saya punya keyakinan ini dosa yang sudah terbiasa dilakukan, saudara. Nggak mungkin sekali ya kayaknya ya. Kayaknya sering ini. Karena nggak mungkin juga, saudara. Iya. Mungkin juga ada, mungkin ini Iya, kan mungkin. teologi apa? Iya, iya. Ini kan kemungkinan juga Betsheba tahu, wah ada Raja Daud yang sedang kita Oh, mungkin, jangan nanti Iya, salah. iya. Nah, ini kan menurut hermeneutik kita ada lah. begitu. Berarti Betsheba juga ada berarti dia. Wah ada raja Oh, nih, iya. gitu kan, gitu. Udahlah, Iya. mandi-mandilah gitu kan. Ternyata Daud ketika lihat, ada kesempatan lihat, wih, timbul. Iya. Tapi diawali pada saat itu, dia harusnya Wah, tidak ada di gerani. situ. Dia harusnya ada di mana? Di medan perang. Oh. Nah, secara rohaninya begini Bapak Oh, Ibu yang cara rohaninya dikasihi nih. dalam Tuhan. Ya. Hidup ini kan selalu ada di dalam peperangan. Mau tidak mau, setuju tidak setuju, ketika gong kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pada saat itu gong peperangan dibunyikan. Setiap hari, setiap detik, itu adalah perjuangan buat kita, peperangan buat kita. Nah, ketika di musim peperangan, engkau tidak berjaga-jaga seperti Daud. Engkau tidak ikut berjaga-jaga seperti Daud, malah santai-santai, maka disitulah kesempatan iblis. Celak sedikit saja Iya. tadi. Dia akan masuk, memporak-porandakan semuanya. Kenapa ada orang, ya itu dia. Oh. Tidak Iya, berjaga-jaga. berjaga-jaga. Di musim perang dia tidak ikut perang. Ya, gembala ajak doa, dia malah nonton. Ya, gembala ajak ibadah, dia malah pergi ke Iya, mall. iya, nonton bola malamnya. Nonton bola malamnya. Pagi main musik ngantuk. Aduh, dulu pernah juga tuh. Kenapa begini? Main musik kok salah. Gini Padahal dong. ngantuk dia. main Begini musik. kan? Kenapa jadi begini? Dahsyat ya. Ya, karena Betul banget intinya, ya, benar intinya seperti itu. Iya. Pada musim berperang, dia tidak berperang. Begitu. Jadi makanya kena lah ya. karena iya harus. Jadi kita orang Kristen itu ya memang harus kita menyadari bahwa kita katakan bahwa singanya itu, iblis itu seperti singa yang berjalan berkeliling, yang mengaum-ngaum. Ya, yang Nyari-nyari bisa ya. menelan siapa yang bisa ditelannya. Betul. Ada hamba Tuhan bilang, jangan takut, singanya ompong. Ompong juga bisa nelen lu. Iya, gitu kan. iya. Jangan anggap ompong. Dia punya cakar masih. Habis kita dicakar sama dia. Gitu. Ya, saya nggak setuju dengan dibilang singa ompong. Iya, betul. Memang otoritas dia dibawa dari kuasa Yesus. Yes. Tetapi dia punya kemampuan tetap untuk menjatuhkan para hamba-hamba Tuhan, Amin. anak-anak Tuhan. Karena itu berjaga. Berjaga-jaga. Jadi intinya fokus berjaga-jaga lah ya. Berjaga-jaga. Bangunlah tadi Pak Roh tadi ya. Jangan Bangun sampai terus. kecewaan, kepahitan hilang. Harus itu. Wih, kalau dahsyat banget kekristenan masih kecewa, pahit, setan. kecewa Aduh, terus. sedih ya. Aduh, Iblis sudah kampungan. kampungan ya. Benar banget itu. Jadi emang harus dibangun ya. Nah, Haleluya. ini yang terakhir nih. Iya. Ya, sebelum penutup sih Iya, yang iya. terakhir. Jadi tadi ada semua tuh jelas banget itu ya, Iya. dari mulai awal Tuhan meminta apa sampai ini. Nah, Hmm. ini dari jadi judulnya, tentu dari semuanya ini kalau kita tidak mencapai garis finish sampai pada kesudahan Tuhan, ada punishment dari Ada punishment dan reward. hukum atau hadiah ya. Iya. Nah, kira-kira begitu ya artinya, Bro. Nah, saya akan sedikit ralat. Iya. Saya lebih setuju silakan. punishment itu, hukuman itu diganti dengan konsekuensi. Serem kayaknya. Konsekuensi Iya. ya. Jadi begini. Iya. Satu hari saya punya anak yang kedua itu masih usia satu setengah tahun lah. Di rumah itu ada apa tuh yang air panas dingin itu dispenser. Iya. Ya itu anak wah pencet gitu kan, pencet itu kan. Saya bilang jangan, itu panas, nanti kamu kena panas kamu gitu kan. Tapi ya namanya anak-anak, iya kan? Ya dia nggak ngerti. Ya. Bapaknya udah bilang jangan ya, nanti panas itu bahaya buat kamu. Jangan ya, jangan main pisau ya, nanti kepotong kamu masih kecil. Jangan ya, jangan ini tajam, ini berbahaya. Itu kan satu perintah atau satu peringatan, jangan. Ya kan? Nah, suatu hari itu anak itu main terus. Akhirnya saya diemin. Dan ketika dia pencet yang panas, kena dia sedikit tangan. Panas, nangis dia langsung. Iya. Nangis dia. Nah, saya pikir itu adalah konsekuensi dia ketika dia tidak dengerin.
apa yang saya katakan. Panas. Panas. Satu hari saya pernah pergi ke satu tempat, saya nggak tahu tempatnya. Nah, biasanya kita pakai map. Ya pasti teman-teman kalau pergi ke satu tempat nggak tahu tempatnya, Iya, pakai map. Sherlock Iya, pakai map. pakai map, betul. Betul kan? Betul. Lalu kita jalan ikutin Ya, map tuh. ya. Biasanya map itu bilang kan 200 meter lagi Belok kan? Anda ke Ya, kiri. 2 meter Ya, lagi Anda ke kanan ya. gitu. Satu hari itu ada jalanan yang naik ke atas sama yang lurus. Harusnya saya ke kanan. Naik ke atas, naik ke kanan. Ya. Ke arah Kebon Jeruk. Kebon Jeruk. Tapi saya lurus terus. Dan ketika saya lurus terus, mapnya saya salah jalan. Harusnya saya sampai ke Kebon Jeruk, bahasanya tinggal 15 menit lagi. Ya. Tapi karena saya salah jalan, motor lagi ya. Mapnya nggak bilang, ih kamu nggak ikutin saya, perintah saya, dasar kamu dasar. Enggak kan. Tetapi dia secara otomatis merubah jalan. Benar. Tetapi resikonya, konsekuensinya, jaraknya bukan lagi 15 meter, tapi 30 menit. 30 menit. Waduh. Itu kan konsekuensi. Iya, konsekuensi. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Oke. Tuhan tuh sudah buat peraturan-peraturan dalam hidup kita. Peraturan A, peraturan B, peraturan C. Maka kalau engkau lakukan ini, bahasanya pasti memang ada rewardnya. Tetapi kalau melanggar, pasti memang ada konsekuensinya. Nah, saya lebih setuju katakan konsekuensi. Kalau punishment itu kayaknya kejam sekali Tuhan ya. Gitu ya. Nah, kembali lagi tadi ketika kita pakai map tadi, ya kan? Ketika kita salah jalan, tetap itu map atur kita sedemikian rupa sampai kita sampai satu tujuan. Betul. Ya, sebetulnya kita harus juga punya understanding yang sama, bahwa Tuhan pun tuh seperti segitu. Kalaupun kita berdosa, kalaupun kita salah, ya. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kamu mengaku dosamu maka ia setia dan adil, maka dia mengampuni segala dosa dan pelanggaran. Harusnya kita menyadari Tuhan tuh nggak kejam banget lalu membuang kita, katakan dasar anak durhaka, kan nggak begitu, saudara. Ya kan? Tapi memang tetap ada konsekuensinya. Namun ketika kita merilis semua kesalahan kita dan kita datang kepada Tuhan dan mengakui Tuhan saya salah, kembali tetapi map tadi dia akan mengatur kembali jalan kita sampai kepada tujuan. Iya. Jadi gitu ya bro ya, memang artinya bro tadi kalau punishment seberat ya, tapi konsekuensi bener juga sih. Bener juga ya, mungkin harusnya kita sudah sampai tujuan. Mengatur lagi. Bangsa Israel harusnya hanya berapa lama harus sampai tanah Kanaan, tapi karena ketidaktaatan dia. Jadi makanya jadi lama ya. Lama 40 tahun. Musa dibilang kamu ngomong saja dari batu itu akan keluar air. Tapi karena dia nggak taat, dia ketuk jebret, marah, dia kesal, keluar si air keluar. Tapi konsekuensinya nggak masuk tanah perjanjian. Memang Tuhan Yesus baik banget ya. Kita masih dikasih kesempatan ya. Betul. Tapi mungkin nanti kesempatan itu juga akan selesai ya. Kira-kira gitu ya. Oke bro, jelas banget tuh ya dari tadi pertama. Nah ini yang terakhir nih, penutup ya, simpulan dan saran nih, khususnya buat teman-teman kita ya bro, teman kita yang mungkin yang sekarang ini lagi undur atau lagi lesu gitu ya. Harusnya bagaimana bro? Mungkin bro bisa kasih masukan supaya tetap ada dalam Tuhan kali ya, atau dalam pelayanan Tuhan, terus seperti apa gitu sih bro. Oke, buat teman-teman yang ada yang mendengar dan teman-teman kami yang bersama-sama dulu kita melayani Tuhan bersama-sama, sekali lagi bahwa hidup itu memang sebuah tantangan. Ya, ada saatnya memang kita diproses oleh Tuhan sedemikian rupa sampai kita nggak bisa berdiri lagi. Tapi itulah kehidupan. Namun di dalam kehidupan itu janganlah sampai kita meninggalkan Tuhan lalu kita kembali lagi melakukan hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Nah, pesan saya tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Saya pun tidak sempurna. Kalau mau jujur, ya saya pun bukan orang suci, saya pun orang yang berdosa. Namun saya menyadari bahwa
tangan Tuhan terlalu terbuka. Saya teringat tentang anak bungsu yang pada saat itu meninggalkan Tuhan, menghambur-hamburkan uangnya, lalu pergi berzina dengan perempuan, lalu akhirnya susah hidupnya, tidak lagi ada dalam kemuliaannya Tuhan. Lihat, di dalam titik ini dia akhirnya berlari kembali, dia ingat kepada Tuhan. Nah, ini penting, saudara. Ketika kita ada di dalam titik yang terendah, teman-teman, mari tangan Tuhan tetap terbuka. Saudara. Tangan Tuhan tetap terbuka. Sekali lagi, saudara, walaupun dosamu semerah kemisi, Alkitab katakan akan diputihkan seperti salju. Walaupun dosamu semerah kain kecumba, aku akan putihkan seperti bulu domba, bukan bulu kambing, saudara. Bulu domba, saudara. Artinya Tuhan benar-benar, saudara, menantikan kita. Saya menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Saya menyadari, saudara, sebagai seorang gembala, tidak sempurna hidup saya. Tetapi saya juga menyadari bahwa saya punya Tuhan yang tangannya terlalu terbuka. Kamu, saudara, kembalilah kepada Tuhan. Giatlah kembali lakukan apa yang pernah kita lakukan di masa muda. Mari lakukan dengan baik. Saya percaya ada reward yang akan Tuhan janjikan buat kita semuanya. Amin. Terima kasih, Bro, Pastor, sudah menjadi berkat untuk UFC Podcast ini. Kiranya Bro sehat-sehat terus ya. Amin. Berkati Tuhan. Doa ini ya, supaya tetap ada dalam panggilan Tuhan. Yes, terima kasih. Akhirnya sharing kita pada hari ini bersama hambanya Bapak Bro Pastor Agustiawan selesai. Kiranya apa yang sudah kita sharingkan menjadi berkat buat kita semua. Tetaplah terus semangat dalam melayani Tuhan sampai pada kesudahannya. Sampai jumpa di episode yang akan datang dengan materi yang baik, yang baru lagi, yang dengan narasumber yang luar biasa dipakai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, shalom, shalom.